Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervita Aprilia dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah dari pengantar ekonomi mikro. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang penjelasan 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Kelengkapannya ada completeness, yaitu prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan disukainya di mana individu dihadapkan di antara dua keadaan. Sebagai contoh, misalkan bila konsumen dihadapkan pada dua produk A dan B, maka pilihan yang terjadi adalah A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada A dan B sama-sama disukai, atau A sama B sama-sama tidak disukai. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya untuk mendapatkannya. Lalu ada lagi transivitas, ada transivity. Prinsip ini menerangkan konsistensi konsumen dalam pembentukan atau menentukan alternatif dalam pilihan beberapa produk. Contohnya seperti konsumen mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang B lebih disukai daripada barang C. Maka tentu saja konsumen akan mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang C. Yaitu asumsi berarti pendapat ya teman-teman, pendapat masyarakat terhadap penilaian suatu produk yang dipreferensikan menurut individu masing-masing orang ya. Selanjutnya maka ada istilah lebih baik berlebihan daripada kurang, the more is the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seorang konsumen mengkonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan melalui kurva indifference kurva yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik, sehingga konsumen akan menambah terus konsumsinya demi mencapai kepuasan sebesar-besarnya. Meskipun keterbatasan anggaran, budget constraint akan selalu membatasi peningkatan independent curve. Lalu mengurangi tingkat marginal substitusi, diminishing marginal rate of substitution. Prinsip ini berarti bahwa kurva indifference adalah cembung dan kemiringan indifferent kurva meningkat seperti kurang negatif saat kita bergerak ke bawah di sepanjang kurva sebagai konsumen bergerak di sepanjang kurva, serta rela menyerahkan lebih sedikit unit barang konsumen ekara vertikal sebagai ganti untuk satu unit lagi barang pada sumbu horizontal. Asumsi ini juga berarti bahwa keranjang pasar seimbang umumnya lebih disukai daripada keranjang yang memilih banyak satu barang bagus dan sedikit kebaikan lainnya. Jelaskan mengapa kurva indifference tidak dapat saling berpotongan, karena setiap kurva indifferent bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Di slide berikutnya saya mendapatkan pertanyaan tentang jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dan mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah unit, dan buah lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total utility adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Yang kedua, kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit yang adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Jelaskan istilah ceteris paribus. Pertanyaan selanjutnya, maka di sini saya akan menjelaskan ceteris paribus, keuntungan dan batasan pada analisa ekonomi. Ceteris paribus adalah frasa Latin yang memiliki makna menahan hal-hal lain tetap konstan dan sering diterjemahkan dalam kondisi konstan yang sama. Apa sih perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang? Dalam jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah.
penggunaan salah satu dan beberapa faktor produksi. Sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Mengapa sih produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Karena pasar tenaga kerja sangat bergantung pada luas dan sempitnya kegiatan produksi. Jika jumlah produksi sedikit, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit. Dan jika produksi banyak, maka jumlah tenaga kerja juga dibutuhkannya juga banyak. Gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan pekerjaannya sedikit, tidak ada yang dikerjakan, memang tidak terlalu dibutuhkan untuk tenaga kerja yang banyak. Apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapat disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Jelaskan. Oke, di sini saya jawab. Isokuan atau isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kurva isokuan melambangkan kuantitas produksi, sedangkan isokos memperlihatkan total biaya produksi. Kedua kurva ini menjadi rujukan penting bagi perusahaan supaya bisa memproduksi hasil output semaksimal mungkin dengan biaya yang telah ditentukan. Di slide selanjutnya ada soal, yaitu asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Penawarannya QD sama dengan 1600 dikurang 1205P. Penawarannya QS 440 ditambah 165P. Lalu hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Harga keseimbangannya teman-teman bisa lihat QD sama dengan QS. 1600 dikurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Minus 125P dikurang 165P sama dengan 440 kurang minus 1600. Teman-teman bisa lihat ya, jumlah keseimbangan 1600 kurang 125P mengerucut menjadi 1100 ya teman-teman. Jadi bisa dilihat Q-nya berarti 1100. Lalu hitunglah price elasticity of supply of dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan. Di sini bisa lihat ya, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Perbandingannya teman-teman bisa lihat, bisa disimak, boleh dicatat untuk sambil memahami. Maka penjabarannya bisa dilihat ya teman-teman. Jelaskan arti price elasticity of supply dan price elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi 4,5 perak. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Elastisitas permintaan untuk pakaian adalah minus 0,45, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga pasar sama dengan 1%, maka akan terjadi penurunan kuantitas pakaian diminta sebesar 0,45%. Sedangkan elastisitas penawaran untuk pakaian adalah 0,6, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga pasar 1%, maka akan terjadi peningkatan pula pada kuantitas pakaian ditawarkan sebesar 0,6%. Jika pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian menjadi 4,5 per unit, maka keseimbangan menjadi, teman-teman bisa lihat grafiknya ya, pada saat harga menjadi 4,5, jumlah pakaian yang ditawarkan kini menjadi 1182,5 unit, sedangkan jumlah permintaannya adalah 1037,5 unit, sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi akibat adanya excess supply. Bisa dilihat ya teman-teman di grafiknya. Lalu hitung berapa besar excess supply atau excess demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Pada saat harga pakaian 4,5 perak, maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dalam pasar pakaian. Besar excess supply tersebut adalah 145, selisih dari kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan. Jadi dilihat dulu ya teman-teman, permintaannya berapa, penawarannya berapa. Soal keempat, teori perilaku produsen. Lengkapilah kolom kosong tabel A di bawah ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Jelaskan the law of diminishing return dengan melengkapi tabel di bawah ini. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman, input tenaga kerja langsung dari 1 sampai 5, total output TO, marginal produk, dan average produk rata-rata ya teman-teman. Bisa dilihat berapa angkanya. The law of diminishing marginal return terjadi 2 tahapan sebagai berikut. Sorry, ini typo ya teman-teman. Tahap pertama, jika suatu perusahaan memiliki 2 buah input produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, perusahaan tersebut merasa dengan modal yang dimiliki sekarang, mereka bisa menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produk outputnya. Ketika pekerja ditambah satu persatu sementara modal tetap, maka akan terjadi peningkatan produk output. Hal ini menghasilkan peningkatan produktivitas perusahaan, dan pada saat inilah perusahaan beroperasi pada tingkat optimal. Lalu yang kedua, disadur dari Investopedia, setelah perusahaan berada di titik optimal, menambahkan pekerja tambahan di luar tingkat optimal akan menghasilkan hasil yang kurang efisien. Misalnya perusahaan telah optimal tersebut terus menambahkan tenaga kerja tanpa menambahkan modal. Mungkin segitu aja ya teman-teman penjelasan di materi pengantar ekonomi mikro. Kurang lebihnya akhir kata saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, teman-teman bisa lihat dari sumber lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.